Selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya Wani Darmawan dalam YouTube channel Wani Darmawan Bercerita. Nah kemudian tumbuh saya SMP, kemudian setara SMA, kemudian saya sempat kuliah, dan kemudian saya sempat lama tidak pulang, dan kemudian saya punya istri, punya anak, tumbuhlah. Bapak saya tetaplah sebagai seorang penjahit kecil. Dan setelah tumbuh dewasa saya tahu bahwa kehidupan kami secara ekonomi memang tidak terlalu bagus. Setelah tumbuh kemudian kakak saya adalah saudara saya satu-satunya, jadi kami cuma berdua, tinggal di Solo. Pada waktu itu kakak saya ini sudah membangun rumah, sudah menikah, tentu saja sudah punya anak. Gantian kemudian saya punya istri, punya anak. Syukurlah kemudian saya bisa membeli rumah, membeli sebidang tanah, dan membangun rumah. Bapak saya suatu hari mengatakan kepada saya senang sekali, dalam bahasa Jawa, saya senang sekali kamu sudah bisa membeli rumah. Mbak Yumu juga sudah punya rumah. Sekarang aku sudah lega kalau aku mau mati. Beliau bilang begitu. Mengapa rumah menjadi persoalan yang begitu bertaruh mati? Karena hampir seumur hidup bapak saya ini menjadi kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, dan sebagainya. Ya masih di seputaran Jogja, tapi pindah sana, pindah sini. Kemudian yang terakhir di daerah Patangpuluhan. Sementara saya di Nitip Rayan. Demikian bapak saya berkata begitu. Sebagai anak tentu saja saya tidak mengerti harus mengatakan apa. Saya hanya mengatakan, ya nanti setelah ini mudah-mudahan saya bisa membelikan bapak rumah. Saya hanya mengatakan begitu. Rumah saya yang saya huni sekarang ini kemudian diresmikan oleh bapak pada waktu itu. Diresmikan, didoakan, bahkan ditembangkan. Ditembangkan dengan tembang-tembang yang sakral begitu. Sudah, mungkin sekitar jam 1 sampai jam 2 malam pembukaan rumah itu. Bapak pulang. Paginya saya tidak sowan karena ya capek, pasti sama-sama capek. Oke. Sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore, saya disusul oleh tetangga yang menyampaikan berita bahwa bapak saya ditabrak motor. Baiklah, segera kemudian saya menuju ke rumah sakit yang dirujuk di Yogyakarta ini. Dan saya melihat bapak saya sudah ada di ranjang, dari telinganya keluar darah. Terus ada seseorang yang jadi saksi waktu itu mengatakan tadi bapaknya ditabrak. Kemudian di mana yang nabrak? Saya tanya. Itu orangnya. Jadi orangnya itu masih SMA, tidak ada SIM, tidak ada STNK, nggak pakai helm. Kemudian saya samperin anak itu. Sampean sing nabrak bapak kula nggih? Saya tanya begitu. Tentu saja dia ketakutan. Iya, dia jawab. Ya sudah, sampean di sini saja ya, nanti kita berembuk, saya bilang. Baru bilang begitu, ternyata kardiometer atau apa yang alat ukur pacu jantung itu, suaranya sudah mendatar. Pada saat itulah
saya tahu bahwa Bapak meninggal. Saat itu juga kemudian saya menangis meraung-raung tanpa ingat rasa malu di rumah sakit itu. Nah, kemudian dalam upacara pemakamannya, persiapan upacara pemakamannya, saya jadi ingat bahwa bapak saya ini sudah sangat lama menyembunyikan nama aslinya yang hanya satu kata di depan itu, yang disingkat menjadi R itu. Hanya di akte tertulis R gitu. Tetapi kemudian saya cermati, bahkan kemudian di KTP-KTP terakhir sebelum bapak meninggal, tidak ada nama R. Rasa bakti saya kepada orang tua dan rasa bangga saya kepada orang tua tidak bisa saya sembunyikan. Nah, maka kemudian ketika membuat nisan itu, memesan nisan itu, dengan sangat jelas saya mengembalikan namanya Bapak. Bahkan tidak saya singkat. Tertulis Raden Syamsihari, meninggal 18 Mei 2005. Begitulah teman-teman. Banyak hal yang tentu saja tidak bisa kita ceritakan tentang orang tua kita. Tetapi saya punya satu permenungan terhadap orang tua. Permenungan itu berbunyi begini. Orang tua adalah buku yang terbuka dan tidak semuanya kita bisa membaca. Salam bercerita.